Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat inspirasi, dimanapun Anda berada, bertemu dengan kami dalam kegiatan Cahaya Ramadan. Kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan kita juga mendoakan kepada seluruh sahabat inspirasi dimanapun berada, mudah-mudahan ditetapkan iman dan Islamnya, dijadikan keluarganya keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat, diberikan rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dijadikan anak cucu keturunannya generasi yang berkualitas, generasi yang soleh dan solehah, dimudahkan tolabul ilminya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam pekerjaannya. Bagi yang belum memiliki jodoh, didekatkan jodohnya. Dan bagi yang sudah memiliki calon, dimudahkan urusannya untuk kemudian segera dibawa ke KUA. Dan mudah-mudahan pula kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita selalu dihadapkan dengan dinamika dalam kehidupan. Baik itu sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan, atau sebaliknya, sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat kita galau, membuat kita harus ngelus dodo, dan seterusnya. Tetapi dalam hidup dan kehidupan ini, dua hal itu selalu kita hadapi. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, di lingkungan, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita selalu bertemu dengan dua dinamika itu. Ya, sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita menghadapi dua dinamika itu? Islam mengajarkan kita ketika kita menghadapi yang namanya kebahagiaan, kesenangan, itu dengan cara bersyukur. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita menangis, itu dengan sabar. Karena sekali lagi, dalam hidup dan kehidupan ini, kita akan selalu dihadapkan dengan dua situasi dan kondisi.
Situasi yang pertama mengharuskan kita untuk kemudian bersyukur, dan situasi yang kedua mengharuskan kita untuk bersabar. Dan kondisi itu akan kita temukan dimanapun kita berada. Misalkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang kita oleh Allah diuji dengan pasangan yang menurut kita kurang baik, diuji dengan pasangan yang menurut kita kurang tepat, mungkin dari sikapnya, perilakunya, penghasilannya, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang kita lakukan ya bersabar. Begitu pula dalam hidup dan kehidupan ini, kita juga dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang membahagiakan. Misalkan dalam keluarga kita diberikan anak keturunan yang baik, generasi yang berkualitas, yang soleh dan solehah. Ya, yang kita lakukan adalah bersyukur. Tetapi kita tidak mampu untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan terus dalam hidup dan kehidupan ini. Karena paket yang kita terima dari Allah itu pasti di dalamnya ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyedihkan. Maka Islam mengajarkan kita untuk bersyukur dan bersabar. Pak, insya Allah kalau kita mampu menempatkan kesyukuran dalam nikmat yang diberikan Allah dan menempatkan kesabaran dalam ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Pada saatnya, kalau kita sudah membiasakan dengan syukur dan sabar, lalu mudah-mudahan kita bisa ridho dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan kita, ketetapan-ketetapan, takdir-takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Oleh karenanya, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, menutup cahaya Ramadan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa belajar menjadi hamba yang selalu bersyukur, menjadi hamba yang selalu bersabar, dan mudah-mudahan Allah hantarkan kita menjadi pribadi yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menambah wawasan kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ada banyak salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.